Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil alim. Alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim. Wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim. Wa ala alihi washabihi al-faizin in suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita setelah melewati hari Asyura tadi, hari Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan minggu lalu kita bersama kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali. Beliau menjelaskan tentang afatul lisan, bahaya-bahaya lisan. Kemarin itu yang pertama adalah al-kadzib, yaitu dusta, bohong. Nah, lalu yang kedua beliau menjelaskan tentang al-ghibah, yaitu ghibah. Ghibah itu adalah menyebutkan sesuatu hal yang benar tapi buruk. Nah, itu namanya ghibah. Bila yang tidak benar, Bang, nah itu ngarannya bahasa Indonesia fitnah. Kalau biasanya itu disebut buhtanun azim, kebohongan. Jadi beda. Jangan disambat, dasar bujur. Nah, itu ngarannya ghibah. Lalu bagaimana? Jadi memang dalam anjuran agama itu ada namanya satrul aib, menutup aib atau kemaluan saudara. Lalu standarnya bagaimana? Nah, standar yang harus ditutup, disembunyikan dan segala macamnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sederhana menjelaskan tentang bahaya lisan. Ada dusta, ada yang nomor 2 ghibah, kata Imam Ghazali. Nah, mengenai ghibah ini sebagaimana namanya ghibah dari ghaba yaghibu, artinya tidak terlihat. Jadi yang ngarannya ghibah itu adalah menyebutkan sesuatu keburukan orang lain yang dia tidak suka dan dia tidak ada. Nah, itu ngarannya ghibah. Bilanya orangnya di hadapan, Bang, nah itu ngarannya lain ghibah. Ngarannya lain ghibah. Berdosa juga lah. Ya juga sama aja. Karena menyebutkan keburukan orang lain itu termasuk dosa. Lalu bagaimana teknisnya sebenarnya? Jadi secara dasar yang namanya manusia itu adalah mahallul khata' wan nisyan, tempat kesalahan dan lupa. Nah, kesalahan itu bisa yang levelnya dosa, ada yang sekadar salah, ada sampai berdosa. Sembahyang kada ingat jumlahnya, itu salah tapi berdosa lah. Kada sembahyang padahal tahu aja waktu sembahyang, salah lah, itu salah. Berdosa kah? Berdosa karena lalai. Nah, keburukan orang lain itu bentuknya macam-macam. Nah, tetapi keburukan orang lain ini ada yang ketahuan, ada yang kada. Kalau keburukannya tadi dalam tanda kutip dosanya itu diketahui oleh orang banyak, kawala disambat ghibah. Nah, ini bisa lain beda babnya. Misalnya kayak apa? Misalnya ada seorang live streaming, itu live streamingnya maksiat, memakan yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala misalnya. Barang aja apa kan dimakannya yang diharamkan.
mulut pulang. Nah itu diketahui oleh semua orang, itu kan buruk. Gibah lah itu disambat lain, karenanya menampilkan. Kalau orangnya sembunyi-sembunyi melakukan dosa ini, nah sembunyi-sembunyi, kada ketahuan, kita yang tahu. Nah ini yang ngarannya saturul aib, ditutup aibnya. Kecuali ada beberapa hal yang itu perlu diungkapkan dalam tanda kutip ini, dalam misalnya investigasi di pengadilan. Nah itu baru. Tapi secara dasar ketika seseorang melakukan keburukan atau kemaksiatan, nya sembunyi-sembunyi itu, nah maksudnya berusaha kada kelihatan orang, lalu kita bongkar itunya supaya nya supan. Nah bisa lah tuh masuk gibah, bisa jadi, tergantung karena kondisinya. Ya. Kalau sekarang ini kan ada yang namanya stand up comedy. Iya. Itu biasanya itu kalau saya perhatikan itu kan menjelek-jelekan baik itu diri sendiri maupun orang lain gitu. Nah, kan dijadikan ketawaan tuh. Iya. Lucu, apakah bahan lelucon, apakah itu juga disebut gibah? Nah, jadi secara dasar keburukan orang lain yang kada bagus kayak itu, nah inya kada ketujuh, itu masuk gibah secara dasar kayak itu. Jadi kayak itu. Nah karena hukum dasar ini bisa berubah menjadi kan kada boleh gitu. Bisa berubah menjadi boleh, kada apa-apa, bahkan misalnya bisa jadi wajib karena kondisi-kondisi tertentu. Kasusnya dulu apa ngarannya nih, stand up. Nah, secara umum stand up itu kan adalah salah satu genre komedi kontemporer. Dan apa ngarannya nih, jenisnya itu macam-macam. Nah, yang menyambati orang, nah bahasa Banjarnya itu istilahnya tadi jar pemalek roasting. Kada kopi aja di roasting manusia juga. Nah, memang kalau kita lihat di TV itu memang ada sesi roasting. Nah, biasanya sesi roasting ini kalau yang di TV itu sudah disensor, lalu yang di roasting ini sudah dipadahi, sudah minta izin. Nah, dan memang untuk itu kayak itu. Nah, tinggal kayaknya ada kode etik yang itu masing-masing pribadi bisa mengontrolnya. Nah, masing mengontrol. Jadi kada juga bang dipadahkan walaupun sudah dijinakan boleh seberatan, kada juga. Jadi per kasus. Misalnya kawa dianalisa per buting gitu. Salah satunya misalnya yang seharusnya itu dihindari adalah ketika menyebutkan fisik. Nah, itu. Maksudnya apa gerang? Apalagi ini tontonan nasional misalnya, bila disalahpahami bisa jadi itu adalah diterapkannya ke kawannya gitu. Kawannya ini kan tahu kisahnya gitu. Nah, itu yang bisa jadi salah. Tapi kalau di lingkungannya sendiri terbatas, amunnya ibaratnya itu komunitas, sekomunitasan tahu kurang lebih aja paham aja, kada apa-apa lah sebujurannya, kada apa-apa kalau itu menyangkut masalah hati gitu. Cuma kalau yang menyangkut masalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala harusnya ada kayak itu ya. Nah, jadi kayak apa? Jadi paling nyaman tuh memang ada lampunya. Nah, kalau yang bentuknya fisik seharusnya dihindari karena tuh kadang dirubah. Misalnya kayak ini, kulit kita sawo matang. Tuh kalau dirubah, kalau aja operasi plastik. Nah, maksudnya ciptaan Allah tuh ada dasar kayak itu dah. Itu yang harusnya dihindari. Nah, tapi kalau yang bentuk roastingnya tadi sifat ini misalnya pengoler benar, belajar pengoler benar, saking kolernya mulah contekan gin koler, nah misalnya itu sampai segitunya. Itu adalah sifat kayak apa itu jar? Itu kan bisa dirubah. Bisa jadi itu bentuk kritikan kayak apa itu keburukan lah, sebujurnya keburukan.
Nah, tapi kembali tadi ke awal, ini sudah kepada minta izin gitu. Nah, jadi amun secara umum lah itu kembali kepada si si stand up-nya, komiknya, filternya masing-masing. Nah, jadi kada kawa dibolehkan seberataan atau kada kawa juga kada boleh seberataan karena dalam beberapa momen gitu nah. Ini adalah sarana untuk menyebutkan kritik tapi aman, nah itu. Karena ada beberapa komika yang menggunakan media ini untuk mengkritik tapi supaya tetap aman gitu nah. Ini adalah salah satu cara. Bisa juga ini adalah pesan dakwah melalui yang ini. Karena bagi generasi Z itu cara cara menerima pesan itu sudah kayak orang bahari lagi kayak itu.